College Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Pips. Halo. Seperti biasa, balik lagi ya, jangan bosan-bosan dengan muka kita. Dengan gue Niki. Gue Gilman. Balik lagi di podcast Suasana. Gue udah lama banget jujur. Keren. Gak menyebut nama Suasana ini. Kayak gue udah sampai lupa loh namanya. Kenapa kita opening gak pernah ngomong itu ya? Suasana. Padahal dulu kita tag VO-nya. Iya ya. Apa Suasana? Suara anak Perbanas. Ih keren. Gue gak tahu. Iya sih. Gue inget bro. Inget bro, keren banget. Tapi emang kita tuh harus sering mengingat. Karena kita saat ini akan membahas tentang Gak nyambung sebenarnya. Gue bukan mau bridging ke situ sebenarnya. Oke, benar. Enggak, kita tuh maksud gue harus mengingat di mana kayak kita kan kuliah ya. Pengalaman-pengalaman di kuliahan itu tuh banyak banget yang menurut gue bisa bikin kita sampai di titik sekarang. Setuju, keren. Niki 2024. 2024. Kelas bro. Kita kapan tag-nya? Hah? Tag-nya kapan? Tag apanya? Agustus. Apa? Tag Niki apa? Agustus 2024. Oh, hari ini maksudnya ini bulan apa? Yoi. Agustus dong. Ya gimana ya, maksud gue lu pernah gak sih punya temen yang mungkin dia belum kuliah atau emang dia gak kuliah langsung kerja? Ada bedanya gak menurut lo? Coba gue tanya dari sisi lo dulu. Yang mana nih? Satu dulu nih. Gue bisa menjawab dua-duanya, keren. Anjay. Ya misalkan lu punya temen tongkrongan tapi Boleh. dia nggak kuliah gitu, langsung kerja. Itu menurut lu dari sifat terus dari pola pikir dia tuh apa gitu yang membedakan sama kita menurut lo? Apa ya? Sifat baikmu. Ya. Orang tahu. Galau ya. Kalau dari sifat enggak sih kalau dari sifat sebenarnya lebih yang membedakan itu pola pikir sih. Pola pikir, setuju banget lagi. Gimana menurut lo bedanya gitu? Bedanya karena kalau misalkan dia nggak kuliah berarti kan secara tidak langsung kan bukan berarti dia finansialnya kurang kan. Iya, enggak ke situ. Bukan berarti, cuman kan dominan kan rata-rata yang teman-teman gue kan emang finansialnya kan rada di bawah gitu loh. Oke. Jadi dia lebih memilih untuk abis lulus SMA tuh kerja dulu gitu. Cari uang dulu cari gitu uang, ya. sebanyak-banyaknya baru dia kuliah. Bukan Betul, berarti dia nggak abis nyari uang nggak kuliah. Iya. Baru semalam tuh update. Apa tuh? Oh udah daftar kuliah. Dia nge-split bill semuanya. Dia ada pemasukan berapa bonus Kacau sih gitu. itu. Nggak, kalau menurut gue tuh ada ya beberapa teman gue yang maksudnya pola pikirnya beda. Kalau kita tuh kan kadang yang namanya kuliah kita dikasih bekal kayak ya lu pertama ospek kayak gitu-gitunya loh maksud gue. Terus di organisasi mungkin kalau di organisasi ada yang bikin acara, terus kayak lu jadi kepanitiaan bla bla, kan mereka yang udah langsung kerja nggak ke situ kan. Menurut gue mereka punya pola pikir yang lebih cepet gitu loh. Kayak maksudnya ya udah sat-set aja, yang penting duit. Ngerti gak sih gitu loh. Nah kalau di kuliahan yang gue merasa bersyukurnya itu gue dapet kayak nilai-nilai yang bikin gue punya bekal untuk di dunia kerja nanti gitu loh. Jadi gue gak kaget Contohnya gitu apa loh. tuh? Contohnya apa ya, kayak di organisasi sih gue ngerasa gue ketemu banyak orang. Gue terbiasa diajarin buat kayak lu tuh harus ngehargain atasan lu. Kayak kan kalau di kampus masih kakak tingkat ya, hargain gitu sebisa mungkin. Kalau lu lagi satu program kerja sama mereka, apa-apa lu jangan mutusin sendiri misalkan. Kayak lu tanya dulu baiknya atau gimana. Itu tuh kepake di kerjaan gue sekarang. Kayak gue gak egois nih kalau gue mau ngambil keputusan A, gue diskusiin dulu lah sama atasan gue gitu. Nah mungkin yang mereka yang gak kuliah kayak langsung ngadepin dunia kerja gitu loh maksud gue. Kayak mereka hebat, menurut gue hebat banget. Tapi di dunia kuliah enaknya gitu. Jadi lu diajarin dulu cara beradaptasinya gimana gitu. Itu sih poin plusnya menurut gue dari pengalaman gue kuliah gitu. Kalau lu si paling berpengalaman. Padahal satu doang. Kalau lu apa yang lu dapetin selama lu kuliah? Relasi bro. Itu number one gak sih? Iyalah. Terus relasi gue apa ya, mulai dari angkatan paling 2010 2011 tuh gue harus mempunyai relasi itu bro. Backupan bro. Yoi, karena kalau misalkan dia udah 35 tahun kan gue mikir kayak dia udah
udah punya kerjaan tetap gitu Betul. kan. Bisa nih. Bisa Iya. nih. Bisa nih. Infoloker. Yoi. Gitu. Apalagi ya? Habis relasi. Sama sih organisasi juga penting bro. Kan. Karena di organisasi kayak udah mencakup semua gitu gak sih? Kayak rata-rata. Iya. Ya lu dapetin pengalaman-pengalaman yang dimana menurut gue tuh baru banget ya. Gue selama kayak di SMA kayak gak pernah nih apa nih kayak begini-gini gitu kan. Gue SMA gak pernah ikut kayak gitu-gituan. Gue bener-bener dari gue SD sampai SMA gue kan main bola doang. Bener-bener ya udah dispen. Terus sekarang betul. gue udah gak main bola ya mau gak mau ikut organisasi. Kupu-kupu. Iya. Tapi enggak lu gak kupu-kupu dong. Namanya kalau organisasi. kuliah nangis. Tapi organisasi pernah bikin gue nangis. Apa? Capek sama prokernya. Yang mana? Ya ada pokoknya. Kan lu sama gue sama nih. Lah kan gue pernah jadi ketua divisi gitu. Tuh yang kayak mana? RTC. Oh. Adalah pokoknya ada di titik. Tapi itu yang bikin gue sekarang kayak ya gak apa-apa lu nangis dulu. Yang penting acara lu berhasil gitu loh. Jadi sama kayak jadi lu gak apa-apa nangis, yang penting kerjaan lu kelar gitu deh, sama kayak gitu. Kalau gue gak bisa nangis-nangis kayak gitu. Ya karena lu cowok gak sih? Kalau cewek kan lebih kayak. Kenapa emang cowok gak boleh nangis? Oh enggak. Kenapa emang? Gitu. Hah? Boleh sih, tapi kan jarang aja kan. Kenapa sih lu sensitif banget hari ini? Ada apa sih? Kenapa sih kehidupan kuliah lu akhir-akhir ini? Bukan kuliah. Oh yang lain ternyata. Internal. Aduh, hanya diri lu dan siapa nih yang tahu internal ya? Sudah, cukup sampai situ aja. Kayak gue bisa menebak. Gak usah diperpanjang. Gimana tau gue punya telepati. Sudah. Kayak gue udah bisa tahu gitu. Cukup. Sudah. Ya sih, masa orang pengen tahu. Sudah. Ya udah. Kalau begitu. Tapi menurut lu kan penting ya pengalaman-pengalaman di kuliah. Misalkan ada orang yang memilih untuk udah gue kupu-kupu aja gitu. Ada. Kayaknya capek gue harus. Berarti dia deket banget sama dosen tuh. Solid ya. Yoi. Kayak beranggapan nilai gue saja cukup gitu. Cukup banget. Tapi gue pernah baca nih di artikel. Kalau cuman nilai doang tuh gak cukup di kuliah. Kayak maksudnya gak munafik ya. Kita emang mati-matian ngejar IPK yang gede gitu misalkan. Tapi gak munafik tuh kalau lu di kerjaan ditanya IPK segini bisanya apa kalau kita gak bisa apa-apa. Ayo. Susah kan? Kita Zean. Kan gue mulu yang gini. Gue mau tapi emang itu bener. bro. Itu bener. Ya kan? Memang. Makanya kadang gak ada perusahaan yang di SMA. Di perkuliahan pas udah kuliah bikin apa aja gitu. Iya, kalau gak ada. Iya. Lagi-lagi. Bisa ini gak gitu. Jadi IPK gak menentukan. Ya di mana dilihat lu nya apa sih namanya kerja keras gitu ya kayak rajin gitu-gitu ya IPK nomor sekian sebenarnya. Siapa emang kalau di CV di awal kan IPK dulu ya kayak ya harus C gitu ya minimal emang ya? 3 lah gitu. Emang ya? Iya. IPK lu berapa? 3 kan ya masih aman lah 3 mah. Ya jangan di bawah 3 aja pokoknya. Masa lupa? Yuk IPK ini nih kelamaan gak buka-buka ituan kuliah gue lihat-lihat. Gila lu ya man ya? Gila banget. 3 lah intinya gue di atas 3 bro. 3 ya pasti bagus sih. Alhamdulillah. Tapi apalagi ya pengalaman kuliah tuh bikin ini juga gak sih kayak ngebentuk kepribadian lu. Yang ngekos. Lebih kayak ya challenging aja gitu loh. Kadang kan ada yang ya ini kayak yang di Perbanas pasti ada yang merantau gitu. Tuh ngebentuk kepribadian juga tuh kayak harus bisa manage waktu gitu-gitu. Tuh berguna sih. Orang tua udah ngeluarin banyak. Iya masa lu maunya udah mulai leha-leha sih. Bayar kampus terus bayar kosan juga. Iya kasihan tuh emak lu pikirin ya jangan kuliah aja gak bener. Kayak lagi nasehatin anak gue lihat-lihat. Tapi emang harus digituin bro. Iya biar sadar. Ada temen kita satu soalnya gak sadar-sadar nih. Sadar akan kewajiban gitu kan. Temen kita apa lu? Temen gue lu soalnya nih gue. Rada enggak lah Gilman mah rajin dia bro. Amin. Sebenarnya kita tinggal mencapai satu titik lagi tapi susah sekali ini. Bisa lah. Bisa gak menurut lo? Bisa. Ya intinya. Bisa bro. Bisa jangan bisa. Kita Palu Gada aja bisa apalagi ini doang.
Maksudnya pengalaman kuliah kita kan udah banyak. Yoks. Sayang kalau tidak dituntaskan, bro. Harus dituntaskan gitu kan. Karena itu salah satu perintah terakhir orang tua. Betul. Menyelesaikan pembelajaran. Iya. Baru habis selesai udah kuliah, mau kemana mau kerja, mau nganggur, terserah lu. Cuman gitu. kalau nganggur tuh harus tahu diri. Iya, tahu diri aja gitu. Tahu diri aja. Tapi buat perbanas pips yang mungkin masih kuliah, masih semester awal, menurut gue yang misalkan udah terlanjur semester 3 gitu, belum ikut organisasi, mending ikut aja. Ikut aja nggak apa-apa, telat bro. Iya kan, mungkin di awal-awal mereka kayak masih bingung kali ya. Iya, aduh cuy. mau di mana ya. Tapi kan berjalannya kalian kuliah di Perbanas pasti tahu dan lihat nih flow-nya. Oh, organisasi tuh seperti ini. Dan menurut gue akan lebih rugi kalau kalian cuman hahaha doang. Bener. Mendingan kalian capek sibuk organisasi daripada nggak ngapa-ngapain sih menurut gue. Iya. Gitu. Tapi kadang di Perbanas juga banyak apa ya, Betul. pengusaha bro. Banyak. Jadi Betul. ada beberapa yang emang nggak ikut organisasi, misalnya nggak masalah nggak ikut, cuman kan kita lebih menyarankan ngikut organisasi biar apa ya, biar tambah banyak relasi, kenalan sono sini. Betul, ngerasain juga kayak ada sisi lain dari kuliah yang gak belajar doang gitu loh. Lo kayak bisa seneng-seneng juga di sana gitu. Banyak lah pengalaman-pengalaman yang pastinya itu buat bekal kalian after kuliah gitu. Gitu kalau menurut gue. Tapi ada gak pengalaman menurut lo yang kayaknya kalau gue kayak maksudnya lu nyesel untuk lakuin itu pas lagi kuliah, pas masih kuliah? Apa enggak kayak udahlah gitu? Kayaknya sih enggak ya. Gue mikir untuk saya ini kayaknya. Lo ngerasa semuanya bermanfaat aja gitu buat lo? Buat diri gue. Iya. Keren juga lo. Belum ada yang miss sih. Menyesal itu gitu nggak ada? Yang belum sih, karena kalau udah ditunjuk gue udah ngikut kayak gitu ya udah tahu tanggung jawabnya kayak gimana bro. Ya sih, kayak lu udah harus nyerahin diri lu kasarnya, ya udah. Namanya lu udah daftar di situ. Emang gitu. lu ada? Apa ya? Nggak ada juga sih. Iya kan? Nggak ada sih. Karena kita mengikuti organisasi emang seneng aja gitu loh. Kadang misalkan di titik lagi capeknya, misalkan kayak kesel nih, misalkan capek banget gue harusnya bisa jalan-jalan tapi gue harus datang rapat misalkan. Tapi setelah udah kelar itu, ketika kita pikir oh emang waktu itu masanya kita harus, ngerti gak sih, masanya emang kita lagi harus aktif-aktifnya. Iya. Toh udah semester akhir mereka juga pada ngerti ya kita magang dan lain-lain gitu. Iya memang. Jadi yang penting kalau misalkan udah masuk organisasi, perkuliahannya jangan dilupakan. Betul. Jadi kayak gitu. jangan cuma pengalaman hahinya doang yang kalian dapat. Bro. Pengalaman akademiknya juga harus tetap dapat. Kecuali kalau misalkan emang udah pilihan hidup mau kemana nih, udah ngeplan mau ngapain. Udah terjamin lah, kalian udah tahu nih flow gitu kalian ke depannya gimana, itu gak apa-apa sih, masih boleh. Betul, setuju. Tapi kayak ya iya sih, gue bersyukur banget di kuliahan tuh gak jadi siswa kupu-kupu gitu loh. Dan maksudnya ada temen yang ngajak gitu loh, kayak ayo ikut ini yuk gitu. Kalau enggak juga gue kayaknya. Tapi gue juga bersyukur gue so asik kan. Iya lagi. Sumpah. Gue bersyukur. Tapi harus kayak gitu di perkuliahan, terus kayak gitu. Pokoknya pertama kali masuk tuh gue tuh dari Ordik. Oh iya. Ordik masuk, terus gue kenalan lah sama PJR. Terus ikut diajak nongkrong. Tapi terus enggak ikut kan organisasi. kita online. Iya, justru itu online, ngechat aja kan ada cowok cewek. Iya ngerti. Jadi chat aja. Lu mah cowok cewek nyari ya? Enggak, gue Abi. Abi gue sama Abi. Kayak nyari temen aja awalnya kan. Awalnya ya memang ditawarin mau masuk organisasi mana, bla gitulah. Terus nongkrong juga emang gak diajak ngobrol, cuman ya udah so asik aja lah. Namanya kita anak baru gitu kan. Namanya anak baru. Adaptasi aja dulu. Iya, apalagi udah digendong sama Kating kan. Enak sih tuh kalau sini aja bro, santai aja. Udah punya backingan nongkrong sini. Apalagi rumah gue jauh kan, 2020 tuh rumah gue masih. Kayak lampau banget ya 2020 tuh. 2021 kayak ya? lampau banget. 20 September ya? 20 kita angkat. 20 gue dari Tambun ke sini bolak-balik cuma buat nongkrong doang. Sumpah gue berangkat habis maghrib, dari Tambun habis maghrib bro. Sampai jam 8. Terus apa rasanya nongkrong yang hanya sesaat itu? Lama gue nongkrong. Ya sampai malam gitu kan. Sampai setengah satuan lah. Iya, tapi maksudnya kayak
Tambun bro, rela-relain cuman ya tapi kan hasilnya sekarang ada gitu. Jadi kayak maksudnya kita di kampus punya banyak teman, relasi ada, pokoknya enak lah gitu. Intinya jangan kayak beda ya kalau di SMA kan mungkin kita kayak malu-malu ya udah kayak lu bisa hidup sendiri, ngerti gak sih? Tapi di kuliahan tuh jangan menurut gue. Justru kalau misalkan kalau di SMA gue kemarin tuh dicengin kalau misalkan dia masuk OSIS. Oh iya kayak so rajin, ngerti gak sih lo? Anak OSIS jangan ditemenin, takut. Iya masuk OSIS, masuk MPK. MPK tuh apa ya? Iya tahu di atas OSIS. Iya buat ngejagain raja-raja dia tuh. Si MPK itu. Masuk kayak gituan tuh. Betul. Tapi gue pernah ngikut rajin lo. Sport juga cuy di SMA. Oh tapi bukan. Karena atlet aja makanya diwajibin ikut. Tapi kan bukan MPK OSIS yang gitu-gitu. Bukan. Gue juga gue anti. Iya. Orang lagi jam pelajaran aja panggilan kepada seluruh OSIS. Iya lagi. Bejir. Tapi yang gue iri dulu tuh kayaknya enggak dulu deh sampai sekarang. Ada itu loh jalur khususnya ketua OSIS buat kuliahan. Apaan? Emang iya? Ada. Sumpah? Ada sumpah demi Allah. Makanya gue kayak pas ini pantesan ya orang pada sosok mau jadi ketua OSIS. Oh ada jalurnya. Gila. Apa yang kita dapat jalur prestasi? Prestasi apa sih? Dia aktif organisasi di IP. Pokoknya beberapa kampus negeri ada yang emang ya? Iya, makanya kayak sudahlah gitu. Kita pakai ini aja prestasi ranking waktu itu. Lu mah zonasi. Lah ke Perbanas zonasi gila lu ya? Enggak, maksudnya dari SMP ke SMA. Lah iya itu mah udah keloncat gue rekap. Kan deket-deketan. Gue sih pakai NEM, sorry bro. Lah NEM juga ngaruh. Di zaman kita udah gak ada NEM. Ada SMP ke SMA ada men. Oh ada SMP SMA. Ada bro, ada. Bener lagi. Gue udah pakai NEM, pakai prestasi. Keren dah lu. Makanya gue masuk Perbanas. Perbanas juga prestasi man, bisa lu aja telat gitu kan. Iya mau gimana? Ya betul sekali. Gak ada pendidikan telat bro. Iya bro, betul. Telat. Gak ada. So ada prosesnya gitu loh. Ada orang tuh ada tahapnya masing-masing. Jadi jangan iri kayak kok ini udah ini gak apa-apa. Kita kejar aja pelan-pelan gitu. Nah kalau Perbanas Pips tipe yang gimana nih gitu kan. Kalau di kampus yang kupu-kupu kah, yang emang mau cari pengalaman kah, bisa komen di bawah. Buat nanti yang kita baca-bacain. Buat yang baru nonton juga kira-kira mau kemana nih organisasinya. Banyak organisasi di Perbanas ya? Banyak. Berapa sih? Kayaknya belasan gak sih apa lebih? Kayak waktu itu sampai 20-an. Emang ya kita sebutin? Iya. Apa? Gue dulu lagi IPFM. Iya. Apa yang Himpesa yang naik gunung. 2. Kastik yang lagu-lagu. Terus Dinamika. Ada juga yang Slide. Yang Seriosa. PIC. Seriosa. 6. Banyak man, gue gak hafal. Tuh, banyak. Ada banyak. Masih ada lagi. Al-Arif. Masya Allah. Terus kalau mau masuk himpunan manajemen akuntansi, ada TI Hima. banyak. Kalau itu apa sih? Manajemen kan kalau akuntansi Hima. Iya, HMPSM. Terus ada yang buat saham-saham. Betul, banyak bro. Yang dimana, di Perbanas menurut gue ada organisasi sama himpunan kan. Nah kalau misalkan kalian mau yang lebih ke arah serius atau yang kayak mengacunya ke lomba-lomba yang lebih ke akuntansi tuh bisa ke himpunan aja kalian ngambilnya. Karena itu juga relasi buat kerjanya tuh lebih luas gitu loh. Karena alumni-alumni mereka yang berpengalaman bakal nawarin ke kalian gitu. Nah kalau yang mau yang receh-receh atau yang lebih fun kali ya, itu bisa ke organisasi yang formalnya santai-santai yang tadi kita sebutin. Yang kayak PIC, EPFM yang lebih ke fun lah gitu mereka. Cuman gak fun-fun banget sih. Memang ada tahapnya sih tetap. Maksudnya kan setiap organisasi kan punya goalsnya masing-masing. Betul, gitu. Kayak dia mau mencapainya ke arah mana nih, kayak gitu sih. Sebenarnya dua-duanya juga enak sih, tergantung bagi waktunya aja. Iya, kalau kalian bisa, karena gak sedikit juga orang yang himpunan juga. Terus itu juga kan ada juga kayak kalau kayak gak mau membahas gitu, maksudnya ada beberapa orang yang kayak gitu juga. Ada. Gitu. Salah satunya dia. Teman kita lah ada yang kayak gitu ya, asal dia bisa bagi waktu aja gitu. Thank you Niki. Sekali-kali lu yang gue goreng man, gue mulu tiap episode yang digoreng gitu kan.
So gitu aja kali dari gue. Kalau lu ada gak tambahan kayak jangan apa kalau lagi biar dapat pengalaman apa gitu? Sebenarnya buat kalau dari gua bukan jangan apa sih, semangat kuliahnya aja. Betul. Perkuliahan semangat maksimal di 4 tahun. Ngikutin Gue berasa lagi diceramahin juga sih sebenarnya. mengikuti semua jalur yang pengen Perbanas PIP semuanya jalanin. Betul. Jangan tiba-tiba udah lurus Belok nih. Kayak udah lurus aja, perjuangin apa yang harus diperjuangkan. Gila keren banget motivasi Kalau hari belum capek, ya udah baru Gilman istirahat dulu. Bukan berarti kita mundur, tapi harus tetap melaju ke depan. Keren. Tepuk tangan dulu untuk teman kita satu ini. Betul. Intinya pokoknya kalau dari gue ambil aja pengalaman sebanyak-banyaknya saat kuliah karena gak datang 2 kali. Intinya kesempatan apapun yang menurut kalian kayak susah deh. Kayaknya gue ambil tahun depan deh. Jangan. Menurut gue kalau di kuliahan kalian lihat itu peluang bagus, langsung aja sekat gitu. Jangan ditunda-tunda deh. Nah, sebenarnya kalau dari poin itu kan udah kelihatan ya, kayak misalkan mau masuk manajemen apa akuntansi nih. Nah, udah kelihatan nih. Nah, kalau misalkan udah masuk UKM, kita ambil contoh kayak manajemen akuntansi aja gitu. Sama TI misalkan. Jadi kalau mau masuk radio silakan, berarti arahnya ke situ. Kalau mau masuk organisasi Hima, MPSM gitu-gitu, intinya apapun itu yang bisa bikin pengalaman kuliah kalian jadi lebih berkesan. Yoi, gitu. Biar ada ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri ya. Kan kalau misalkan kayak gitu kan dapet jodoh di UKM gitu kan. Ya, walaupun kepada kandas gak apa-apa, yang penting Maksud? ada dulu. Enggak. Lah gue mau ngomongin gua. Oh iya ya. Gue mau kandas. Oh iya ya. Oh iya, satu pesan ya, kalau mau cinta-cintaan di organisasi di kuliah boleh. Boleh. Tapi jangan sepenuh hati ya, Dek ya. Bahaya ya, Dek ya. Secukupnya aja gitu. Gue gak bisa lagi. Gue bisa. So segitu aja dari gue Niki. Gue Gilman. See you. Dah. College Podcast only on Suasana. Suara anak Perbanas.